Assalamualaikum saudaraku. Pernahkah kamu melihat sebuah patung yang sangat indah? Pakaiannya mahal, bentuknya sempurna, tapi ia tidak bernapas. Ia tidak bisa bergerak, tidak mendengar, dan tidak memiliki kehidupan. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengingatkan kita, amal itu bagaikan kerangka yang mati, dan ruh atau nyawanya adalah keikhlasan yang melekat padanya. Tanpa ikhlas, ibadah kita hanyalah patung. Al-amalu suwarun qa'imatun, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan itu hanyalah bentuk fisik yang tegak, seperti tubuh tanpa nyawa. Dan ruh yang membuatnya hidup, yang membuatnya bernilai di mata Allah, adalah rahasia keikhlasan di dalamnya. Mari kita bedah, kenapa kita sering merasa rajin, tapi hati terasa kosong. Bayangkan tubuh manusia. Jika ruh dicabut, ia menjadi mayat. Mayat, seindah apapun didandani, tetap akan membusuk dan tidak berharga. Begitu juga amal. Salatmu, sedekahmu, lelahmu bekerja, itu semua adalah jasad. Jika kamu melakukannya karena ingin dipuji, ingin validasi manusia, maka amal itu mati. Ia tidak akan naik ke langit, tidak diterima oleh Allah. Mari bicara soal realita kita hari ini. Di era digital, godaan untuk mematikan amal itu sangat besar. Kita sedekah, tapi tangan kanan memberi, tangan kiri memegang kamera. Kita pergi kajian, tapi sibuk membuat story agar terlihat soleh. Pertanyaannya, saat kamu posting itu, apakah hatimu mencari ridha Allah? Atau mencari komentar, Masya Allah, Tabarakallah dari netizen? Bukan cuma ibadah ritual, ini juga berlaku untuk pekerjaanmu. Kamu bangun pagi, macet-macetan, pulang malam demi gaji. Itu adalah kerangka amal. Tapi jika kamu niatkan mencari nafkah itu untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga karena Allah, lelah itu tiba-tiba punya nyawa. Keringatmu berubah menjadi pahala jihad. Tanpa niat itu, kamu hanya budak korporat yang kelelahan tanpa tabungan akhirat. Jadi, apa itu ikhlas? Ikhlas itu bukan berarti tidak merasa sakit saat disakiti. Ikhlas itu artinya murni. Seperti air susu yang murni, tidak bercampur darah atau kotoran. Amal yang ikhlas adalah amal yang motifnya tunggal. Hanya karena Allah, bukan karena mertua, bukan karena atasan, bukan karena gengsi, bukan karena takut diberi amal yang banyak tapi tanpa ikhlas, seperti memikul karung berisi kapas. Terlihat besar, tapi ringan dan tak berbobot di timbangan akhirat. Sebaliknya, amal kecil yang memiliki ruh keikhlasan bisa menjadi pemberat timbangan yang luar biasa. Menyingkirkan duri di jalan, tersenyum pada pasangan, jika ruhnya ikhlas, itu lebih hidup daripada haji berkali-kali, tapi hanya untuk gelar sosial. Bagaimana cara mengecek apakah amal kita hidup atau mati? Ulama memberikan tanda sederhana. Apakah semangatmu sama saat sendirian dan saat di keramaian? Jika kamu rajin sholat saat ada calon mertua, tapi malas saat sendirian di kamar, hati-hati. Itu tanda amalanmu sedang sekarat. Itu tanda jasad amalmu mungkin sedang kehilangan nyawanya. Ibnu Athaillah juga mengajarkan di hikmah lain. Kuburlah wujudmu di dalam bumi kerendahan hati. Orang yang ikhlas itu seperti akar pohon. Ia bekerja di dalam tanah, tidak terlihat, tidak butuh pujian, tapi dialah yang menopang kehidupan pohon itu sehingga berbuah manis. Belajarlah menyembunyikan amal baikmu, sebagaimana kamu menyembunyikan aib-aibmu. Ikhlas itu sulit? Sangat. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, tidak ada yang lebih sulit aku obati daripada niatku, karena ia terus berubah-ubah. Kadang di awal ikhlas, di tengah jalan ingin dipuji, di akhir merasa bangga diri. Maka, menjaga nyawa amal ini adalah perjuangan seumur hidup. Kita harus terus-menerus memperbarui niat setiap saat. Mulai hari ini, mari kita tiupkan ruh ke dalam kerangka kegiatan kita. Sebelum mengetik status, tanya hati. Untuk siapa? Sebelum berangkat kerja, luruskan niat. Bismillah, ini ibadahku.
Jangan biarkan hidupmu habis hanya menjadi tumpukan boneka manekin yang cantik tapi mati. Jadikan setiap detikmu hidup, bernilai, dan abadi di sisi Allah dengan satu kunci rahasia, keikhlasan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari lelah yang sia-sia. Semoga Allah menganugerahkan kita hati yang ikhlas, sehingga sekecil apapun amal kita, Ia menjadi saksi pembela kita di hari akhir nanti. Ingat, Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.